Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kelahiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihubungkan dengan tahun Gajah 570 Masehi, ketika Raja Abrahah, raja penguasa Yaman, berniat menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu direkam dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 105. Penamaan tahun Gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa Abrahah al-Ashiram untuk meratakan Ka'bah. Ada beberapa alasan Abrahah berniat demikian. Ia membangun gereja megah di Sana'a yang diberi nama Al-Qolis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di Arab, menyaingi Mekah. Abrahah yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa berhadapan dengan kenyataan orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Abrahah kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Suku-suku Quraisy yang ketika itu secara de facto dipimpin oleh Abdul Muthalib tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abrahah. Di sisi lain, Abrahah melalui utusannya menekankan dirinya tidak ingin berperang, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Selama tidak ada bentrok, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Lalu, Abdul Muthalib bertemu dengan Abrahah di perkemahan sang penguasa Yaman itu. Namun Abdul Muthalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abrahah dalam perjalanan ke Mekah. Ini membuat Abrahah kecewa karena menganggap pemimpin suku Quraisy tidak berniat melindungi Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, "Aku pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abdul Muthalib menasehati orang-orang Mekah untuk pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari pasukan Abrahah, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota esok hari. Lalu di tengah Makkah yang sunyi ketika penghancuran Ka'bah tampak akan berjalan begitu mudah, ternyata rencana Abrahah gagal total. Gajah yang ada di barisan terdepan diarahkan pemandunya, Unais, menuju Ka'bah. Namun ada Nufail, tawanan penunjuk jalan yang mempelajari aba-aba yang dipahami gajah itu. Ketika Unais memberi komando agar sang gajah bangun, Nufail melakukan hal sebaliknya, memintanya duduk berlutut. Pasukan Abrahah melakukan segala cara agar gajah itu bangun, termasuk dengan memukul kepalanya dengan besi. Namun sang gajah bergeming. Abrahah dan pasukannya tak mungkin bergerak lebih jauh lagi. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan pasukan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah Abrahah si Borokokok tersebut. Akibat kejadian mendadak ini, pasukan gajah Abrahah berantakan. Tubuh mereka membusuk, ada yang sangat cepat, ada yang perlahan. Semuanya terkena wabah. Dalam kondisi kacau balau, banyak pasukan yang mati di tengah perjalanan pulang, dan banyak pula yang mati begitu sampai di Sana'a, termasuk Abrahah. Kegagalan pasukan Abrahah ini di sisi lain membuat kaum Quraisy semakin dikagumi di Jazirah Arab. Tuhan mengabulkan doa mereka agar Ka'bah selamat dari kehancuran. Sebelum tahun gajah, ada sebuah peristiwa lain yang jadi salah satu kunci perubahan sejarah kaum Quraisy dan bangsa Arab. Peristiwa itu tidak lain adalah pernikahan putra Abdul Muthalib, yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Ketika tentara bergajah Abrahah hendak menyerbu Ka'bah, Abdullah tidak berada di Mekah. Ia meninggalkan Aminah untuk urusan dagang ke Palestina dan Suriah yang memakan waktu panjang. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abdullah menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib. Ia jatuh sakit. Abdul Muthalib mengutus Harith, putra sulungnya, untuk menjemput Abdullah dari Yastrib dan membawanya pulang ke Mekah jika sudah sembuh. Namun ketika sampai di Yastrib, Harith harus menerima kabar pahit. Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Duka mendalam dirasakan oleh Aminah. Dalam waktu pernikahan yang singkat, ia kehilangan sang suami tercinta. Namun dalam lara itu, ia menguatkan hati menunggu kehadiran buah cintanya dengan Abdullah. Prediksi kelahiran Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi telah disebutkan jauh sebelum beliau lahir. Kitab-kitab agama terdahulu dikatakan telah menyebut akan lahirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran kenabian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitab-kitab yang dimaksud ialah kitab yang pengikutnya dinyatakan Allah di dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, atau disebut kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Bumi bergetar hebat dan seluruh langit dipenuhi cahaya terang saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ka'bah ikut bergetar, patung berhala-berhala roboh berjatuhan,
Tanah suci dan Ka'bah bahagia menyambut kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi mulia yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir, seorang laki-laki. Abdul Muthalib yang mendengar kabar itu demikian gembira, lalu mengangkatnya dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu. Muhammad Bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun, Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abrahah punya alasan kuat memberi nama itu. Aku menginginkan dia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW lahir, Abdul Muthalib memerintahkan penyembelihan kambing-kambing. Kambing-kambing itu pun disembelih lalu dipergunakan untuk menjamu penduduk Mekah selama 3 hari. Kemudian menyembelih beberapa kambing lagi untuk dibagikan kepada setiap syibi di Makkah, di mana tiada seorang pun dihalangi untuk makan. Begitupun dengan binatang buas dan burung-burung. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, pada suatu ketika ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah membawanya pergi ke Madinah untuk bersilaturahmi kepada paman-paman ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu, yaitu Bani Adi ibnu Nazar. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, tiba-tiba sang ibunda Aminah diserang sakit keras. Dan ketika perjalanan sampai di suatu desa yang bernama Al-Abwa, nama sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah, lebih dekat ke Madinah kurang lebih 37 km, ibunda Nabi Muhammad SAW Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut. Selanjutnya, Nabi Agung Muhammad SAW yang masih berumur 6 tahun berada di bawah asuhan Ummu Aiman dan di bawah tanggungan kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada cucunya itu. Hal seperti ini belum pernah dirasakannya kepada anak-anaknya karena dari dalam diri Muhammad SAW tampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kelak di masa mendatang ia akan memiliki suatu perkara yang agung. Abdul Muthalib pun memuliakan. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, akhirnya kakeknya wafat. Nabi Muhammad SAW harus rela ditinggalkan kakek tercintanya yang turut membesarkannya. Setelah kepergian sang kakek, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup fakir dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Abu Thalib mengasuh Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Harta yang dimiliki Abu Thalib waktu itu hanya sedikit, tapi berkat adanya Muhammad SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan pada hartanya. Selama di dalam asuhan Abu Thalib, Muhammad SAW merupakan teladan yang paling baik. Ia bersikap qanaah, menerima apa adanya, dan jauh dari perbuatan-perbuatan rendah yang biasa dilakukan kebanyakan anak-anak seusia dengannya. Ketika Abu Thalib pergi menuju Syam dalam rangka berdagang dan tak kala telah siap melakukan perjalanan, tiba-tiba ia merasa rindu dengan keponakannya dan ia ingin membawanya ke Syam. Abu Thalib pun berkata, "Sungguh aku ingin sekali mengajaknya pergi. Ia tak boleh terpisah dariku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Lalu mereka pergi bersama dan tak kala sampai di Busro, mereka bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang sedang berada di kuilnya. Ia bernama Buhairi, tapi dalam kitab lain disebutkan bahwa namanya adalah Buhairah. Sebelumnya, para khalifah dagang kerap bertemu dengannya, namun ia tidak pernah berkata sesuatu yang spesial kepada mereka. Akan tetapi, pada tahun ini, tak kala Khalifah Abu Thalib berhenti di dekat kuilnya, sang rahib segera membuatkan banyak makanan untuk mereka. Hal ini dikarenakan suatu yang ia terawang atau ia lihat dari dalam kuilnya. Mereka mengatakan bahwa ia melihat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berada di atas tunggangan dan terdapat awan yang terus menaunginya dari panas matahari, padahal ia berada di antara banyak orang. Kemudian mereka tiba dan turun di dekat sebuah pohon serta melihat ke arah awan yang juga menaungi pohon. Bahkan ranting-ranting pohon itu pun condong seolah menunduk kepada Rasulullah SAW hingga ia bisa berteduh di bawahnya. Dan ketika Buhairah melihat fenomena ini, ia pun turun dari kuilnya dan mengutus seseorang untuk menemui mereka. Ia berkata, "Aku telah membuatkan untuk kalian makanan dan minuman, wahai orang-orang Quraisy, dan aku sangat suka jika kalian semua bisa hadir dalam jamuan ini, baik yang besar, kecil, ataupun dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang merdeka." Setelah berbasa-basi, Khalifah Abu Thalib akhirnya menerima tawaran itu dan bersedia menghadiri jamuan makan dan minuman yang disediakan. Dan ketika Buhairah melihat Muhammad SAW, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia amati tubuhnya dan menemukan sebuah tanda. Maka setelah mengetahui tanda-tanda itu, Buhairah lalu menemui Abu Thalib. "Apa hubunganmu dengan anak kecil itu?"
Abu Thalib menjawab bahwa Muhammad SAW adalah anaknya. Buhairah membantahnya, ia bukan anakmu dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup. Lalu Abu Thalib berkata, ia keponakanku, anak saudaraku, ayahnya telah meninggal ketika ibunya masih mengandung. Buhairah pun berkata, bawalah segera pulang anak itu dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui anak itu seperti yang aku ketahui, maka mereka akan menyakitinya. Putra saudaramu ini akan mengemban tugas yang sangat agung. Abu Thalib lalu membawa pulang Muhammad SAW kembali ke Mekah. Pada saat kenabian, Abu Thalib gigih membela Rasulullah SAW. Dengan kekuatannya sendiri, ia memikul beban membela Nabi Muhammad SAW dari tantangan-tantangan dan perlawanan orang-orang kafir Quraisy. Satu beban yang tidak pernah dipikul oleh paman-paman serta keluarga dan kerabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah merasa putus asa dan tidak sanggup lagi membendung dakwah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan tidak berdaya lagi untuk menggertak Abu Thalib supaya menghentikan perlindungan dan pembelaannya kepada Rasulullah, maka tokoh-tokoh mereka mengambil keputusan melancarkan blokade dan pemboikotan total terhadap semua orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dengan semangat baja, mereka hadapi kepungan ketat serta pemboikotan total di bidang ekonomi dan sosial. Selama lebih kurang 3 tahun mereka menahan penderitaan dan kelaparan. Pada suatu hari Rasulullah SAW memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa naskah pemboikotan yang ditempelkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada dinding Ka'bah sudah hancur dimakan rayap, sehingga tak ada lagi bagian yang tinggal selain bertuliskan dengan nama Allah. Setelah mendengar keterangan Rasulullah SAW, Abu Thalib segera mendatangi sejumlah tokoh Quraisy. Kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy itu, Abu Thalib berkata dengan lantang, "Hai orang-orang Quraisy, putra saudaraku telah memberitahuku kepadaku bahwa naskah pemboikatan yang kalian tulis dan kalian gantungkan pada Ka'bah sekarang sudah hancur. Tengoklah naskah kalian itu." Abu Thalib mengatakan semua itu hanya berdasarkan kepercayaan yang penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ia sendiri belum pernah melihat bagaimana keadaan naskah yang tergantung pada dinding Ka'bah. Tokoh-tokoh Quraisy merasa puas dengan kesediaan Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad SAW bila terbukti beliau berdusta. Maka segera mereka pergi menuju Ka'bah untuk menengok naskah pemboikotan. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh kafir Quraisy lemas, tak berdaya, dan terpaksa mengumumkan penghentian pemboikotan pada hari itu juga. Nabi Agung Muhammad SAW sendiri merupakan Nabi paling akhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelahnya, dan menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau Nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala paling akhir, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Baik, demikianlah video singkat mengenai kelahiran baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.